Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum kalian belajar SKI pada kali ini, tadi kalian sudah belajar mata pelajaran apa? IPA. Oh, IPA. Ya, sekarang kita lanjut ke pelajaran SKI ya. Apakah kalian sudah mengetahui untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi apa? Yes. Jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tujuan kita belajar jejak peradaban dinasti Ayyubiyah? Belum. Jadi, tujuan kita belajar peradaban dinasti Ayyubiyah, tujuannya yaitu kita untuk mengetahui silsilah sejarah dinasti Ayyubiyah, yang mana sebelum dinasti Ayyubiyah ini berdiri, sebelumnya ada dinasti apa? Fatimiyah. Jadi dinasti Fatimiyah ini ada sebelum dinasti Ayyubiyah. Dinasti Fatimiyah itu menganut faham apa? Siapa yang tahu? Ya, faham Syiah. Fatimiyah. Fatimiyah menganut faham Syiah. Paham Syiah ini merupakan suatu paham sekelompok orang itu mengikuti Ali bin Abi Thalib. Yang kemarin kita sudah belajar ya. Sekarang kita bukan fokus kepada paham Syiah, melainkan dinasti Ayyubiyah. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh, maka datang dinasti Ayyubiyah Sunni, ya. Ini adalah Sunni. Dinasti Fatimiyah ini runtuh pada tahun 567 Hijriah atau 1151 Masehi. atau 1151 Masehi. Jadi kurang lebih dinasti Fatimiyah ini runtuh pada tahun 576 Hijriah atau 1151 Masehi, yang tidak lama kemudian turun dinasti Ayyubiyah. Jadi dinasti Ayyubiyah ini kurang lebih lahir pada kisaran tahun 567 atau 1151 Masehi. Kemudian dinasti Ayyubiyah ini dipimpin atau pendirinya yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini merupakan suatu pendiri atau seorang pendiri dinasti Ayyubiyah, yang mana beliau mendirikan suatu universitas yang ada di Mesir. Siapa yang tahu? Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ya. Sekarang kita fokus pada peradaban, jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Jadi jejak peradaban dinasti Ayyubiyah ini kurang lebih ada dua. Yang
dinasti Ayyubiyah? Tidak. Ya, kalau tidak, Ibu akan melanjutkan yaitu tiga penguasa yang menonjol pada saat pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Yang pertama adalah pendiri dari dinasti Ayyubiyah yang bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Baik, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Penguasa yang menonjol pertama. Kemudian yang kedua yaitu Malik Al-Adil Saifuddin. Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga Malik Al-Kamil Muhammad. ya, jadi penguasa yang menonjol pada pemerintahan dinasti Ayyubiyah yang pertama adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga Malik Al-Kamil Muhammad. ya. Coba sekarang ada yang berani untuk memaparkan poin-poin yang sudah kita pelajari bersama di depan. Giliran saja ya. Yang pertama dari Mbak Fira. Nanti Mbak Dian. Sekarang untuk Mbak Fira coba boleh maju ke depan. Nah, silakan untuk menjelaskan. Jadi dalam peradaban dinasti Ayyubiyah, sebelum terbentuknya dinasti Ayyubiyah, ada dinasti yang terdahulu bernama dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini menganut paham Syiah. Dinasti Fatimiyah runtuh kurang lebih pada tahun 500 atau 1151 Masehi. Nih, penguasa yang menonjol pada dinasti Ayyubiyah ada tiga. Yang pertama Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua Malik Al-Adil Saifuddin. Yang ketiga Malik Kamil Muhammad. Peradaban pada saat dinasti Ayyubiyah ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama peradaban bukan peradaban di Mesir. Tulis ini coba. Kemudian yang kedua sini. Peradaban di Yerusalem. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan untuk bagian ya. Pada saat dinasti Ayyubiyah terdapat dua peradaban yang ada di Mesir dan di Yerusalem. Sekarang pertanyaannya, yang ada di Mesir itu apa? Pada salah satu perubahan yang ada di Mesir adalah membangun Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian yang di Yerusalem memperbaiki fasilitas umum. ya, coba maju untuk ditulis. Sini tulis ini. Membangun Universitas Al-Azhar
Terima kasih kepada Mbak Fira dan Mbak Dian yang sudah menuliskan dan menerangkan mengenai sejarah singkat dinasti Ayyubiyah. Sekarang agar kita tidak bosan, siapa yang ingin menjelaskan atau menyebutkan kondisi negara pada saat pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini? Negara Mesir itu mengalami kemajuan yang pesat yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi. Kondisi ekonominya itu sangat baik. Nah, dari kondisi ekonomi itu tentunya kita mempunyai atau negara mempunyai pemasukan dari luar. Salah satunya adalah adanya jizyah yang berasal dari siapa? Kaum non-muslim. Jizyah dari kaum non-muslim. Kemudian apa lagi? Fidyah yang berasal dari Para tawanan. Kemudian Harta dan ghanimah. ghanimah itu sama saja dengan harta rampasan perang. Ghanimah berasal dari ghanimah. Kemudian pajak itu dari Pemilik tanah. iya betul, dari seseorang yang mempunyai tanah pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, dari keempat ini, siapa yang belum paham mengenai istilah-istilahnya? Saya Bu. Ya, Yang ghanimah. ghanimah. Kurang paham? Ya. Jadi, ghanimah ini merupakan harta rampasan perang. Yang mana harta rampasan perang ini berasal dari harta musuh kita. Semisal Dian berperang dengan kubu Fira. Kemudian kubu Fira itu kalah. Nah, harta yang ada di kubu Fira itu diminta oleh kubu Dian. Paham? Jadi, harta yang ada di kubunya Fira diminta semuanya oleh Dian, dan kan otomatis itu yang menjadi penguasa pada saat itu adalah kubu Dian, betul. Nah, kubu Dian itu menyalurkan harta rampasan perang yang berasal dari kubu Fira untuk mensejahterakan rakyat, atau tadi apa? Dalam kondisi ekonomi, untuk memajukan kondisi ekonomi pada saat pemerintahan Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kemudian mana lagi yang belum paham? Sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu proyek yang mendatangkan hasil dari negara. proyek yang mendatangkan hasil dari negara. Contohnya apa? Kondisi pertanian. Betul, kondisi pertanian. Yang kedua, Perdagangan dan industri. ya, kondisi pertanian. Ini tuh dari mana? Maksudnya berasal dari? Belum tahu. Sekarang yang kedua dulu ya. Yang kedua adalah kondisi perdagangan. Yang ketiga, Kehidupan sosial. ketiga ini proyek yang mendatangkan hasil. Yang pertama adalah pertanian, perdagangan, dan sosial. Nah, dari hasil pertanian itu menghasilkan kurma. Kita sebut saja untuk contoh adalah kurma ya. Kemudian yang kedua adalah perdagangan dan industri. Nah, untuk mengaplikasikan perdagangan dan industri ini, untuk yang pertanian
hasil perkebunannya, pertaniannya, yaitu mengimpor kurma, buah-buahan. Nah, untuk ekspornya contohnya dari negara Mesir, yaitu tenun, kemudian karpet, kulit, kayu. nah diantaranya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Salah satu atau satu-satunya dari pengaplikasian sosial ini yaitu dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri, yaitu Berjihad atau menyumbangkan harta untuk negara. berjihad harta untuk negara. Contohnya yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu mengeluarkan hartanya, mengeluarkan harta yang dimilikinya itu untuk keperluan untuk keperluan negara bersama, untuk berjihad, untuk membiayai proses peperangan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih belum paham sama yang kondisi pertanian. Kondisi pertanian. Kondisi pertanian contohnya adalah seperti ini gampangannya. Pada saat pemerintahan Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu, negara Mesir bercocok tanam, ya. Jadi ya bercocok tanam di negaranya. Nah, di negara Mesir ini yang bisa ditanam itu salah satunya adalah kurma, ya. Contohnya itu kurma. Kemudian penduduk diberi edukasi untuk menanam pohon kurma. Dari hasil panennya menghasilkan buah kurma. Buah kurma ini dijual atau diekspor kepada negara lain atau keluar Mesir. Itu dimasukkan dalam perdagangan, dimasukkan dalam sektor atau praktik perdagangannya. Itu paham? Sampai di sini apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak. Nah, untuk penguatannya seperti ini ya. Dinasti Ayyubiyah lahir